Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu di dalam kondisi baik dan selalu semangat untuk terus belajar, dan semoga kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang narkoba berikut dampak negatifnya. Mari kita simak video ini bersama-sama. Nah, narkoba ini merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nama lainnya yaitu nafza. Ini merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ada 3 poin tentunya. Yang pertama itu narkotika. Istilah narkotika ini diambil atau berasal dari bahasa Yunani, yaitu narkotikos, yang artinya menggigil. Ditemukan pertama kali ini berasal dari substansi-substansi yang dapat membantu orang untuk tidur. Kemudian yang dimaksud dengan narkotika di sini adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Kemudian yang kedua yaitu psikotropika. Psikotropika ini merupakan zat atau obat yang bersifat psikoaktif, mempengaruhi susunan saraf pusat, menyebabkan perubahan pada perilaku, dan juga dapat menyebabkan ketergantungan. Kemudian yang ketiga yaitu bahan adiktif. Bahan adiktif ini adalah zat atau obat, bukan narkotika ataupun psikotropika, tetapi berpengaruh buruk pada kerja otak. Tentunya ada beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang untuk menggunakan narkoba. Alasannya tentu beda-beda ya. Namun pada umumnya ini merupakan interaksi beberapa faktor risiko yang mendukung, yakni faktor individu dan faktor lingkungan. Untuk faktor individu itu sendiri biasanya merupakan rasa kurang percaya diri, kemudian kurang tekun, dan cepat merasa bosan ataupun jenuh. Selain itu juga rasa ingin tahu dan ingin mencoba, kemudian mengalami depresi dan cemas, atau juga memiliki potensi hidup yang tidak realistis. Mereka percaya bahwa narkoba ini dapat mengatasi semua persoalan ataupun memperoleh kenikmatan, atau juga dapat menghilangkan kecemasan, kegelisahan, dan rasa takut. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Biasanya berupa perubahan dalam struktur sosial, besarnya pengaruh teman, migrasi dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, merupakan penyebab bertambahnya adiksi obat di antara orang muda di kota besar. Kemudian kurangnya juga pendidikan dalam keterampilan atau skill, dan kurangnya penghayatan kehidupan beragama dalam keluarga maupun pribadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang jenis-jenis dari narkoba itu sendiri. Tentu banyak sekali jenis narkoba, namun hanya sedikit mungkin yang saya akan terangkan. Yang pertama yaitu opiat atau opium, atau bisa disebut juga candu. Ini merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap atau diinhalasi. Kemudian jenis yang kedua yaitu morfin. Morfin ini merupakan zat aktif atau narkotika yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin, dan cara pemakaiannya juga itu dengan cara disuntik ke bawah kulit ataupun ke dalam otot atau ke pembuluh darah. Kemudian dari jenis yang ketiga yaitu ganja atau kanabis.
ini berasal dari tanaman Cannabis sativa dan Cannabis indica. Pada tanaman ini tergandung 3 zat utama, yaitu tetrahidrocannabinol, cannabinol, dan cannabidiol. Cara penggunanya ini dihisap dengan cara dipadatkan, kemudian menyerupai rokok ataupun dengan menggunakan pipa rokok. Dan masih banyak lagi jenis lainnya seperti LSD, coca, amfetamin, kemudian sabu, heroin atau putau, dan alkohol. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya ini dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Yang pertama yaitu narkotika golongan ke-1. Narkotika golongan 1 ini seperti ganja, kemudian opium, dan tanaman koka. Ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan ketergantungan. Kemudian yang kedua yaitu narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alpaprodina, kemudian yang lain-lain. Dan golongan kedua ini juga berpotensi tinggi bisa menimbulkan ketergantungan. Kemudian yang terakhir yaitu narkotika golongan ketiga. Ini memiliki risiko ketergantungan yang cukup minim ataupun cukup ringan dan banyak dimanfaatkan atau digunakan untuk pengobatan serta terapi. Nah, selanjutnya ada beberapa dampak negatif dari penggunaan narkoba. Yang pertama yaitu dampak negatif terhadap fisik. Kemudian yang kedua dampak negatif terhadap psikis. Kemudian yang ketiga dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Dan yang keempat dampak negatif terhadap ekonomi. Untuk dampak negatif terhadap fisik ini biasanya menyebabkan kerusakan organ seperti otak, kemudian jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Kemudian yang kedua gejala putus obat atau sakau. Dan yang ketiga tertularnya penyakit berbahaya seperti hepatitis, kemudian HIV. Itu dampak negatif terhadap fisik. Kemudian yang kedua dampak negatif terhadap psikis. Itu biasanya timbulnya rasa cemas ataupun takut, kemudian halusinasi, agresif, mudah curiga, kemudian menutup diri, mudah tersinggung, dan acuh. Dampak yang ketiga yaitu dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Biasanya ini berupa sikap membolos, kemudian berbohong, prestasi menurun, mencuri, merampok, dan mengganggu kestabilan pekerjaan. Dan yang keempat yaitu dampak negatif terhadap ekonomi. Itu berupa narkoba itu memang logikanya narkoba itu mahal. Kemudian uang terbuang secara cuma-cuma untuk membeli narkoba tersebut. Jika sudah kecanduan, biaya perawatannya juga itu lumayan cukup mahal dan pada akhirnya bisa bangkrut. Kemudian orang yang sudah kecanduan narkoba ini memang kinerjanya juga sudah tidak akan bagus lagi, sehingga kemungkinan akan dipecat ataupun di PHK, sehingga beliau menjadi pengangguran. Nah, berikut ini ada beberapa program untuk pencegahan narkoba, tentunya pencegahan narkoba di sekolah ya teman-teman. Yang pertama itu dengan cara drug education. Drug education ini merupakan edukasi tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba yang dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang narkoba, kemudian mengubah sikap terhadap penyalahgunaan narkoba seperti perilaku menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. Contohnya, yang pertama kampanye anti narkoba. Kemudian yang kedua
penelitian bahayanya narkoba, dan yang ketiga kunjungan ke panti rehabilitasi. Kemudian yang kedua yaitu drug information. Drug information ini adalah kegiatan dengan memberikan informasi yang benar tentang narkoba dan pencegahannya, sehingga siswa tidak merasa asing dengan narkoba itu sendiri. Dengan memberikan informasi tentang narkoba ini akan memungkinkan siswa menerima dan memahami berbagai pengetahuan tentang narkoba. Tujuan dari program Drug Information ini yaitu memberikan bekal pengetahuan yang benar tentang bahaya narkoba, sehingga siswa bisa memahami dampak negatifnya dan tidak mudah tersugesti untuk mencoba narkoba. Contohnya berupa penyuluhan, kemudian pemutaran video ataupun testimoni, pembagian bacaan tentang narkoba. Kemudian yang ketiga yaitu provision of alternative activity. Ini merupakan pemberian aktivitas yang memang bermanfaat bagi siswa dengan tujuan mengalihkan perhatian dan pikiran siswa terhadap narkoba. Contohnya kegiatan keagamaan, kemudian kegiatan ekstrakurikuler ataupun outbound dan rekreasi yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu intervention. Intervention ini adalah kegiatan campur tangan dengan landasan sekolah mampu bertindak bijaksana. Contohnya razia, kemudian pemeriksaan murid, pengawasan, alih tangan kasus ke pihak yang berkompeten. Nah, demikian tadi materi tentang bahayanya narkoba dan beberapa dampak negatif yang memang diakibatkan dari penyalahgunaan narkoba. Mudah-mudahan setelah melihat ataupun menonton video ini kita semua bisa lebih memahami lagi, bisa mengerti lagi bahaya dari penggunaan narkoba, dan kita bisa menjauhi dari kehidupan kita sehari-hari dari narkoba. Dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.